Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 3, transformasi part 2. Yang ini adalah materi pertemuan ke-12 semester 1, tahun pelajaran 2023-2024. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Jumat, tanggal 17 November 2023. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per PPH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO TU, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika Isna kalian subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Macam-macam transformasi seperti yang minggu kemarin, transformasi geometri itu terdiri dari 4. 1. Translasi, 2. Rotasi, 3. Dilatasi, dan 4. Refleksi. Perhatikan gambar yang di sebelah kanan. B. Refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan kalian perhatikan di sini ada bangun geometri segitiga ABC yang ada di sebelah kiri dicerminkan menjadi bangun segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang ada di sebelah kanan garis G. Nah, transformasi semacam ini dinamakan pencerminan atau refleksi. Apakah ikan kedua itu yang kanan, merupakan hasil refleksi atau pencerminan ikan pertama yang dari kiri? Menurut kalian bagaimana? Apakah siripnya sama, matanya, sayap, dan seterusnya? Kemudian pengertian refleksi atau pencerminan. Nah, jika sebuah bangun geometri dicerminkan terhadap sebuah garis tertentu, maka bangun bayangan kongruen dengan bangun semula. Nah, apa itu arti kongruen? Nah, kongruen itu adalah sama bentuk dan sama ukuran. Coba perhatikan trapesium ABCD dengan trapesium A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Perhatikan di sini jarak antara AP dengan P aksen itu adalah sama dan garis itu tegak lurus dengan cerminnya atau cermin M. Kalau di sini disebut cermin M. BQ sama dengan QB aksen, CR sama dengan RC aksen, dan DS sama dengan SD aksen. Jaraknya sama. Nah, jenis dan rumus umum refleksi. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X yang tadinya X, Y itu kemudian dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan koordinat X, negatif Y. Kemudian yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y tadinya X, Y menjadi negatif X, Y. Kemudian yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, yang tadinya X, Y menjadi Y, X. Kemudian yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, yang tadinya X, Y menjadi negatif Y, negatif X. Kemudian yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, yang tadi X, Y menjadi 2H dikurangi X, Y. Kemudian yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Tadinya X, Y menghasilkan X, 2K dikurangi 4. Coba di sini contoh yang pertama, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di titik P
A, B direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan titik bayangannya P aksen itu adalah A, negatif B. Artinya P A, B menjadi P aksen A, min B. Nah, berarti kalau misalkan P 3,2 berarti menjadi P aksen 3, negatif 2. Atau misalkan A 6, negatif 7 itu akan menghasilkan A aksen 6,7. Oke. Perhatikan gambar yang di kanan. Di sini P 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi P 3, negatif 3. Jadi jarak antara P dengan sumbu X akan sama dengan sumbu X ke P aksen. Oke, nomor 2, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Titik A, B direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan titik bayangan A aksen min A, B. Atau di sini disingkat menjadi A, B menjadi A aksen negatif A, B. Nah, jika A 5,4 berarti A aksennya negatif 5,4 dan seterusnya. Seperti gambar yang ada di kanan. Yang tadinya A, B menjadi A aksen negatif A, B. Oke. Kemudian nomor 3, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jika titik P, X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, menghasilkan titik bayangan P aksen X, 2K dikurangi Y. Nah, jika misal K-nya sama dengan 3, berarti PX, Y menjadi P aksen X, 2K dikurangi Y. Nah, kita ambil contoh P 4,9. Kita ambil contoh P 4,9, maka P aksennya sama dengan 4, 2K. Berarti 2 kali 3 dikurangi Y. Berarti dikurangi 9. Jadi P 4,9 itu akan menjadi P aksen 4, negatif 3. Nah, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Oke. Sekarang nomor 4, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Titik A, B direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan titik bayangan A aksen B, A. Dibalik ya, dibalik. Tadinya A, B menjadi B, A. Nah, jadi di sini kalau dicontohkan 2,10 menjadi 10,2. Dan kalau B negatif 5,8 itu akan menjadi B aksen 8, negatif 5. Oke, perhatikan gambar yang ada di kanan. Tadinya A, B dicerminkan Y sama dengan X menjadi A, B, A. Oke. Nomor 5, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X itu adalah yang condong ke kiri. Oke, titik A, B direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X akan menghasilkan titik bayangan A aksen negatif B, negatif A. Oke, di sini misal A-nya 3,4 berarti A aksen negatif 4, negatif 4, negatif 3. Oke, dicontohkan di sini. Contoh yang titik B negatif 7,10 itu berarti menjadi negatif 10,7. Oke, negatif 10,7. Kemudian yang keenam, refleksi atau pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jika titik E, A, B direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, menghasilkan titik bayangan E aksen koordinatnya 2H dikurangi A, B. Oke. 2H dikurangi A, B. Nah, di sini dimisalkan H-nya itu sama dengan 5, artinya X sama dengan 5. Jadi jika E-nya 2,3, maka E
aksen itu sama dengan 2 kali 5 dikurangi, 2 dikali 5 dikurangi 2, 2 dikali 5 dikurangi 2, 3. Tadi rumusnya 2H dikurangi A. 2 dari rumus, H-nya itu adalah 5, dikurangi A, berarti dikurangi 2, B, nah, tetap 3 ya. Berarti bayangan titik 2,3 jika dicerminkan terhadap garis X, 5, X sama dengan 5, maaf, menjadi E aksen sama dengan 8,3, oke? Sekarang yang nomor 7, refleksi atau pencerminan terhadap titik pusat O 0,0. Nah, jika titik A 0,0, A, B direfleksikan terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik A aksen negatif A, negatif B. Oke, seperti gambar yang di kanan. Tadinya A itu di kuadran 1, kemudian dicerminkan terhadap titik 0,0 bablas ke kiri bawah, berarti menjadi A aksen sama dengan negatif A, negatif B. Artinya kalau misalkan A itu diganti 4,6, maka A aksennya menjadi negatif 4, negatif 6. Oke, atau misalkan titik B-nya diganti negatif 5,8, berarti B aksennya menjadi 5, negatif 8. Oke. Nah, proses refleksi suatu bangun kalian bisa melihat di sini dari titik objek C dicerminkan terhadap garis AB, itu akan menghasilkan titik bayangannya sebagai D. Dari jarak titik C terhadap garis AB akan sama dengan garis AB ke titik D. Nah, kalau di sini suatu titik yang di kanannya itu merupakan bangun segitiga EFG. Jadi jika EFG dicerminkan terhadap sumbu Y, itu akan menjadi titik JIH. Oke? Jadi jarak titik E ke cermin akan sama dengan jarak titik J ke cermin. Kemudian jarak titik F ke cermin sama dengan jarak titik I ke cermin. Dan jarak G ke cermin akan sama dengan H ke cermin. Oke, perhatikan di sana. Tidak merubah bentuk, tidak merubah ukuran. Cuman urutannya berbeda, oke? Perhatikan yang di bawah, lingkaran juga seperti itu. Nah, sekarang di sini contoh-contohnya refleksi atau pencerminan suatu bangun datar terhadap sumbu Y. Kalian perhatikan di sini ada titik A 3, negatif 1, kemudian B 7, negatif 1, C 7, negatif 4, dan D 3, negatif 4. Nah, jika dicerminkan terhadap sumbu Y itu yang tegak, akan menjadi A aksen. A aksen itu berarti negatif 3, negatif 1. B aksen berarti negatif 7, negatif 1. C aksen negatif 7, negatif 4. Dan D aksen negatif 3, negatif 4. Oke. Kemudian contoh yang kedua, refleksi pencerminan suatu bangun datar terhadap sumbu X. Di sini dicontohkan segitiga ABC dengan koordinat A-nya negatif 2,1, B-nya 2,5, dan C-nya 4,2. Jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X yang itu yang mendatar, maka akan terjadi A aksen, B aksen, C aksen dengan koordinat A aksen negatif 2, negatif 1, B aksen 2, negatif 5, dan C aksen 4, negatif 2. Perhatikan di sana, antara A dengan cermin sama juga dengan A aksen dengan cermin. Begitu juga dengan titik B dan C.
Contoh yang ketiga, refleksi pencerminan suatu bangun datar terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X itu adalah yang serong kanan. Oke, perhatikan yang itu digambar biru, warna biru. Nah, jika A aksen B, A, maka titik dari A negatif 1,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan A aksen jadi 1, negatif 1. Jadi terbalik ya, jika titik A itu adalah A, B, A aksennya menjadi B, A. Oke. Kemudian yang keempat, refleksi atau pencerminan suatu bangun datar terhadap garis Y sama dengan negatif X itu adalah yang garis serong ke kiri. Serong ke kiri itu adalah garis Y sama dengan negatif X. Yang tadinya A, B menjadi A aksen negatif B, negatif A. Jadi dibalik dan negatif. Oke. Di sini misalkan titik apa di sini ya? Titik P itu adalah 4,2 menjadi P aksen negatif 2, negatif 4. Oke, perhatikan yang lainnya. Oke, nomor 5, refleksi atau pencerminan suatu bangun datar terhadap garis Y sama dengan K. Nah, perhatikan di sini trapesium ABCD dengan koordinat A-nya negatif 5,3 dengan B 2,3, C 2,6 dan D-nya negatif 2,6 itu yang atas berarti dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 itu yang putus-putus merah tebal menghasilkan bangun bayangan trapesium A aksen, B aksen, C aksen, D aksen yang bawah. Oke. Jarak antara cermin ke A, B, C, D itu akan sama dengan jarak antara cermin ke A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Di sini dicontohkan titik A negatif 5,3 itu akan menghasilkan negatif 5, 2 kali 1 karena K-nya 1 dikurangi 3. Jadi negatif 5, negatif 1. Kemudian B 2,3 itu cerminnya K sama dengan 1, maka hasilnya 2, 2 kali 1 dikurangi 3. Artinya B aksen sama dengan 2, negatif 1. Begitu juga dengan titik C dan D. Oke. Nomor 6, refleksi pencerminan suatu bangun datar. Bangun segitiga, segitiga garis X sama dengan 1. Dilanjutkan dengan refleksi garis Y sama dengan negatif 1. Oke. Kemudian di sini segitiga ABC, perhatikan segitiga ABC dengan koordinat negatif 2,4, B negatif 1,1 dan C-nya negatif 3,2. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1, itu tadi yang kiri ya. Yang kiri atas, refleksi terhadap garis X sama dengan 1, itu ada tulisannya tuh garis tegak, hitam. Nah, itu akan menghasilkan bangun segitiga A1, B1, C1. Berarti koordinatnya menjadi A1-nya jadi 4,4, B1-nya 3,1, dan C1-nya 5,2. Nah, karena di sini dilanjutkan dengan refleksi garis Y sama dengan negatif 1, perhatikan yang hitam horizontal ya, horizontal. Yang tadinya di kanan atas itu menjadi ke kanan bawah karena direfleksi oleh Y sama dengan negatif 1. Jadi koordinat A2 itu menjadi 4, negatif 6, B2 3, negatif 3, dan C2 5, negatif 6. Oke. Nomor 7, refleksi atau pencerminan suatu bangun terhadap titik O 0,0. Oke. Nah, di sini ada bangun segi 4, A-nya 1,4, B-nya 2,2, C-nya 5,2, dan D-nya 6,5.
Jika dicerminkan terhadap titik O 0,0, maka bangun bayangannya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Jadi jarak antara titik A dengan O akan sama dengan titik O dengan A aksen, oke? Melewati titik 0,0. Oke, jadi jika A 1,4 berarti A aksennya menjadi negatif 1, negatif 4. Jika B-nya 2,2 berarti B aksennya negatif 2, negatif 2. Begitu juga dengan C dan D. Oke, kemudian nomor 8, refleksi pencerminan suatu bangun segitiga terhadap garis X sama dengan negatif 1. Perhatikan yang garis tegak kiri itu adalah X, X sama dengan negatif 1, kemudian dilanjutkan dengan refleksi garis X sama dengan 3. Oke, perhatikan gambarnya. Di sini ABC itu koordinatnya A aksen menjadi itu adalah negatif 2,4, berarti yang di atas. Kemudian B negatif 4,2 yang ke bawah hijau. Kemudian di C-nya negatif 2,1. Jika dicerminkan dengan garis X sama dengan negatif 1, maka A1-nya menjadi 0,4, berarti ada di sumbu Y ya. Kemudian B1-nya 2,2, C1-nya 0,1. Dan dilanjutkan dengan refleksi garis X sama dengan 3 yang di sebelah kanan. Itu berarti menjadi A aksennya 6,4, B2-nya 4,2, dan C-nya 6,1. Oke, perhatikan gambarnya. Nah, ciri-ciri bangun bayangan hasil refleksi atau pencerminan. Perhatikan di gambar 1. Gambar 1 itu adalah segitiga PQR dicerminkan terhadap garis tegak lurus atau garis tegak vertikal akan menghasilkan titik P aksen, Q aksen, dan R aksen yang di sebelah kanan. Maka jarak antara Q dengan cermin sama dengan jarak Q aksen dengan cermin. Begitu juga dengan titik P dan R. Oke. Kemudian yang di gambar 2 itu ada segitiga ABC. Segitiga ABC itu adalah yang di kanan. Yang di atas garis merah itu adalah cerminnya. Maka bayangannya ada di bawah kanan garis merah itu adalah A aksen, B aksen, C aksen. Maka jarak A sama ke cermin akan sama dengan A aksen ke cermin. Begitu juga dengan titik B dan C-nya. Nah, ciri-ciri bangun bayangan hasil refleksi atau pencerminan. Pertama, bangun hasil refleksi atau pencerminan sama bentuk dan ukurannya dengan bangun asal. Boleh disebut kongruen. Kemudian yang kedua, jarak setiap titik pada bangun hasil refleksi atau pencerminan ke cermin akan sama dengan jarak setiap titik pada bangun asal ke cermin. Oke. Kemudian yang ketiga, bangun hasil refleksi atau pencerminan berlawanan arah dengan bangun asal. Kemudian yang keempat, luas bangun hasil refleksi atau pencerminan sama dengan luas bangun asal. Oke? Nah, sampai di LKPD 11, refleksi atau pencerminan. Nah, perhatikan soal nomor 1. Gambar warna biru manakah dari AA sampai dengan F merupakan hasil refleksi atau pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Artinya, posisi yang A ya, bintang biru apakah merupakan hasil refleksi dari bintang merah yang ada di kiri cermin. Nah, itu yang ada tanda panahnya kita sebut cermin. Oke, dan begitu juga yang B, C, D, E, F. Soal yang kedua, gambar warna merah yang dari A sampai D merupakan hasil refleksi pencerminan yang gambar warna biru itu yang mana? Dan alasannya apa? Oke.
Kemudian soal yang ketiga, perhatikan di sini ada bangun layang-layang P aksen, Q, P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 5 di sana di kiri. Di kiri ada X sama dengan negatif 5, maka gambarlah bangun PQRS. Nah, ini kan hasil refleksinya P aksen, Q aksen, tapi kalian disuruh menggambar gambar PQRS. Nah, kemudian hitunglah luasnya. Nah, luasnya di sini rumusnya sudah ada, berarti kalian tinggal gitu. D1 itu berarti SQ atau QS, D2 berarti PR atau RP. Oke. Soal nomor 3, nomor 4. Gambar dan tentukan koordinat titik bayangan A aksen, B aksen, C aksen sebagai bayangan titik pada segitiga A, B, C. Jika direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti yang gambar warna biru yang sudah ada itu adalah gambar ABC. Cerminnya adalah sumbu X. Berarti kalau ABC di atas, berarti gambar bayangannya ada di bawah sumbu X. Awas, jarak antara A, B, dan C ke cermin akan sama dengan jarak A aksen, B aksen, C aksen ke cermin. Oke? Kemudian hitunglah luasnya. Soal nomor 5. Tentukan koordinat titik D aksen, E aksen, F aksen pada segitiga D aksen, F aksen, E aksen sebagai bayangan hasil refleksi segitiga DEF. Dengan garis Y sama dengan X itulah cerminnya. Perhatikan di sini ada gambar segitiga DEF yang merah. Kemudian cerminnya adalah Y sama dengan X yang warna biru. Nah, gambar refleksinya ada di mana dan tentukan luasnya. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke. Soal nomor 6, gambar bangun segitiga P4, Q4, R4 sebagai bangun bayangan dari segitiga P2, Q2, R2 jika direfleksikan oleh garis Y sama dengan negatif X. Kemudian hitunglah luasnya. Oke, yang garis Y sama dengan negatif X itu adalah yang condong ke kiri. Di sana sudah ada 3 gambar yang tadinya PQR direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X itu menghasilkan P2, P2 yaitu ya. P2, Q2, R2, oke. Kemudian kalian refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, oke. Soal nomor 7, jika A5, B5, C5 itu yang oranye itu yang kiri atas, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1 itu yang datar, Y sama dengan 1 itu yang datar, maka akan menghasilkan hasil refleksinya A7, B7, C7. Oke, jadi kalian refleksikan segitiga A5, B5, C5 di gambarnya berarti di bawah. Jangan lupa jaraknya, kemudian koordinatnya berapa, dan tentukan luasnya berapa. Oke. Nah, soal yang ke-8 itu gampang banget. Gambar dan tentukan koordinat titik bangun bayangan dari refleksi X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 itu adalah tegak. Oke. X sama dengan negatif 2 itu adalah tegak. Nah, di sini ada gambar ABCD. Kemudian direfleksikan oleh garis X itu ada jadi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen di bawahnya. Nah, sekarang kalian gambar refleksi dari A, B, C, D di kirinya. Tapi refleksinya X sama dengan negatif 2, bukan sumbu Y. Ingat, bukan sumbu Y. Nah, kemudian hitunglah luas trapesiumnya. Jadi rumusnya setengah kali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Yang disebut tinggi berarti di sini CD. CD itu adalah tinggi dan
Jumlah sisi sejajar itu adalah AD ditambah BC. Oke. Soal nomor 9, gambarlah bangun berikut. Panjang banget. Nah, di sini kalian membuat bangun bayangannya jika dicerminkan terhadap garis yang biru kecil ya, oke? Harus benar koordinatnya juga, bukan koordinat, tapi hurufnya A aksennya di mana, B aksen di mana, C aksen di mana, dan seterusnya. Kemudian kalian hitung luasnya. Di situ kita anggap ada 2 trapesium ya. 2 trapesium berarti kalian hitung dulu yang trapesium. C, B, E, D, C, B, E, D, atau B, C, D, E ya. B, C, D, E. Kemudian ada trapesium satu lagi A, B, E, F. Baru kalian jumlah. Oke. Soal nomor 10 yang terakhir, di sini ada gambar apa yaitu pistol atau apa? Kalian gambar dengan cermin Y sama dengan X. Gambar dengan cermin Y sama dengan X yang itu, hitam. Condong ke kanan. Nah, titik A itu ada di mana refleksinya, oke? Titik A ada di mana, B di mana? Jaraknya harus sama. Kemudian antara A cermin dan cermin A aksen harus tegak lurus. Oke, silahkan digambar. Nah, kerjakan LKPD 11 refleksi atau pencerminan. Tulis jawaban kalian di kertas folio dan gambar di buku berpetak. Oke, gambarnya di buku berpetak kalian tempel di sebelah soalnya atau di sebelah yang diketahui, dan gambar situ. Dengan cara penyelesaiannya, kumpulkan langsung di sekolah sesuai jadwal kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.